Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irwan Widiatmoko. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menggunakan aplikasi Mindmap, yaitu sebuah aplikasi untuk membuat mind mapping ya, atau mind map atau pemetaan pikiran, yaitu aplikasi untuk mengembangkan ide atau gagasan serta cara berpikir super kreatif. Nah, ini contohnya ketika membuat mind mapping dengan metode Mindmap. Nah, aplikasi ini tidak perlu kita install ya, ringan di laptop kita. Tidak perlu kita install, namun harus online ya. Apabila teman-teman ingin menggunakan aplikasi yang tidak online, ada juga tapi perlu diinstal ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana langkah dalam membuat mind mapping? Nah, kita langsung praktekkan. Misalnya kita punya sebuah artikel namanya Kerajaan Tarumanegara, ada 3 paragraf. Langkah pertama sebelum membuat mind mapping ya, atau pemetaan pikiran, kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Nah, setelah dibaca, mungkin kalau teman-teman sudah belajar membaca cepat, silakan dipraktekkan membaca cepatnya. Kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa ialah Kerajaan Tarumanegara. Nah, kita tandai kata kuncinya. Misalnya Hindu tertua. Lalu ada kata kunci Jawa juga. Nah, Tarumanegara di sini tidak kita tandain atau tidak kita jadikan sebagai kata kunci karena dia memang sudah judulnya. Kerajaan ini berdiri pada tahun 450 Masehi. Nah, kita tandai 450 Masehi. Jadi kata kunci adalah sebuah kata yang mewakili sebuah kalimat. Dengan kata tersebut mampu memicu memori kita tentang kalimat tersebut. Nah, lalu Bogor, Jawa Barat juga boleh. Nah, ini rajanya Punawarman. Lalu juga Hindu, Dewa Wisnu. Nah, ini kalau hanya paragraf ini yang kita petakan seperti ini. Kalau hanya paragraf ini ya. Namun nanti kita akan satukan ketiga paragraf dan kita susun ulang menjadi lebih rapi dan terorganisir, lebih termanage, lebih bagus lah ya. Lanjut paragraf kedua, mata pencarian penduduk Kerajaan Tarumanegara adalah ini, berarti mata pencarian. Berarti langsung intinya kata kuncinya pertanian, perikanan, perdagangan. Pada masa pemerintahan Punawarman, oke, nggak usah. Nah, di sini ada info penting. Waktu itu diminta buat saluran air. Gunanya apa ya? Mengairi pertanian, mencegah banjir. Jika hanya paragraf ini aja yang kita petakan, ya kita buat mind mappingnya seperti ini, ya. Oke, lanjut lagi paragraf terakhir, paragraf ketiga. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara berupa 7 prasasti. Berarti kata kuncinya prasasti ya. Prasasti di mana ini bahasanya bahasa Sanskerta dan hurufnya Palawa. Jadi prasastinya Jarutem, Kebun Kopi, Tugu, Munjul, Pasir Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten. Nah, jika paragraf ini saja kita petakan seperti ini. Nah, dengan mind mapping kita bisa satukan 3 paragraf tadi, ya, 3 paragraf tadi dan disusun ulang, dikelompokkan sesuai dengan topik-topik tertentu. Kita lihat ya hasilnya. Nah, seperti ini. Kita kelompokkan berdasarkan topik raja. Kita kelompokkan berdasarkan topik mata pencarian. Kita kelompokkan berdasarkan informasi tentang rajanya. Kalau tadi kerajaan, ini rajanya. Nah, ini kalau kerajaan ada Hindu tertua, Bogor, 450 Masehi, pusatnya kota Bogor. Prasasti, ada bahasa, ada huruf dan prasastinya. Nah, ini contoh membuat membuat mind mapping untuk meringkas informasi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mindmap-nya. Oke, kita pindah ke aplikasi Mindmap-nya ya. Jadi setelah kita ketikkan Mindmap 2.0, di sini ada pilihan drive.mindmap.com.
Atau teman-teman langsung ketikkan di browser, di alamat situsnya drive.menmove.com. Kita klik ya. Kita klik. Nah, nanti ada pilihan seperti ini teman-teman ya. Ada pilihan sign in ya. Jadi kalau teman-teman belum sign in, klik aja di sini sign in. Ini karena saya sudah sign in maka otomatis sudah masuk. Lalu teman-teman klik sign in dan ketikkan atau pilih email yang mau digunakan. Nah, setelah sign in, lalu pilih mau open atau create. Nah, setelah sign in, teman-teman klik create a new map. Kita klik, kita mulai dari awal ya, biar teman-teman bisa memahami menggunakan aplikasi Menmove-nya. Nah, ini tampilan awalnya teman-teman semuanya. Nah, langkah pertama kita akan buat judulnya di sini ya. Press space or double click. Nah, space bar atau double click. Kita double click saja untuk membuat judulnya. Double click. Lalu kalau sudah terpilih seperti ini langsung aja ketik. Nggak usah di del terlebih dahulu. Tarumanegara ya. Setelah mengetikkan lalu tekan enter. Enter seperti ini. Nah, otomatis di sebelah kiri ini judul file kita ya. Sebelah kanannya move to folder. Jadi kita bisa buat folder dulu terlebih dahulu di Google Drive kita ya. Tapi kalau tidak kita buat folder maka otomatis akan disimpan di Google Drive ya. Oke, lanjut ya. Kita besarkan. Jadi kalau besarkan di sini biar terlihat. Nah, langkah pertama biar lebih nyaman, jadi teman-teman buat terlebih dahulu kata kuncinya, nanti baru diedit warnanya, cabangnya, gambarnya diedit belakangan ya. Oke. Nah, bagaimana membuat cabangnya? Teman-teman bisa kalau diklik akan muncul titik-titik di sekelilingnya. Teman-teman bisa klik di sini ya untuk cabangnya atau klik kanan di sini. Kita dekatkan kursornya membentuk tangan, klik kanan, maka muncul ya insert child itu anak, anak atau cabang ya, anak dari anggap saja ini induknya ya, anak. Nah, oke. Tarumanegara kerajaan ya, enter. Nah, kalau posisinya sudah di sini, kalau teman-teman enter lagi, maka yang selevel akan muncul ya. Tentang raja, enter lagi, mata pencahariaan, ya, oke, enter lagi, tentang prasasti, enter. Nah, di sini kita bisa drag, ya, misalnya prasasti letaknya nanti di kiri, taruh aja kiri, nah, otomatis akan tersusun seperti pada layar ya. Kerajaan tadi infonya kita tekan. Nah, ini ada pilihan teman-teman. Mau pakai klik kanan terus insert cabang atau pakai sini. Kalau saya pribadi pakai keyboard. Jadi di keyboard itu ada tombol insert. Tombol insert. Ah, muncul juga ya. Kerajaan Tarumanegara, pusatnya di kota Hindu tertua, kata kuncinya. Hindu tertua, enter lagi. Pusatnya di kota Bogor, enter. Kemudian rajanya 450 Masehi, enter. Ya, oke. Klik raja, informasinya namanya Purnawarman. Oke. Jadi enter lagi, lalu memerintahkan buat saluran air.
enter lagi, ya. Lalu cabang lagi, ya. Ingat cabang bisa klik ini atau klik kanan, klik cabang atau tekan tombol ini di keyboard, ya. Tombol insert di keyboard. Membuat haluan gunanya apa? Mengairi pertanian. Ya, oke, enter, enter, mencegah banjir. Iya. Nah, jadi kita kalau mau ngedit bisa double klik. Mengairi pertanian. Oke, mata pencariannya ada 3, cabang lagi, pertanian. Jadi kalau sudah terpisah langsung enternya 2 kali, ya. Perdagangan dan perikanan. Iya, oke. Jadi kalau pengen tampilannya menjadi satu halaman tinggal klik sini ya. Nih tampilan, klik. Nah, otomatis satu halaman. Prasasti, oke. Dia pakai bahasa, oh ya bahasa dulu ya. Oke, yang selevel adalah huruf ya, huruf. Oke, bahasanya Sanskerta. Oke, enter, enter. Nah, double klik untuk mengeditnya. Double klik untuk mengedit. Ini ada yang salah. Huruf enter. Lalu, nah ini saya praktekkan kalau pakai klik kanan, insert. Nah, huruf Pallawa. Enter. Ya. Prasasti jumlahnya 7, berarti kita, nah saya praktekkan pakai tombol toolbar di sini. Pakai cabang, ada 7, enter. Berarti kita cabang lagi, klik di sini ya, klik sini cabang lagi, ada 7. Ciaruteum, enter. Kebun kopi, enter. Enter lagi, nah, jadi langsung enter 2 kali untuk yang selevel. Muncul, enter. Jambu, enter. Pasir Awi, enter. Muara, Cianten, enter. Lalu cat diklik di sini. Kebun kopi Tugu, nah di sini enter. Nah, jadi klik di kebun kopinya, enter, lalu tambahin Tugu, enter, selesai teman-teman ya, selesai. Nah, kalau kita ingin mengedit ini, nah ini mengedit topik utama, nah yang diedit apa saja? Warna dari backgroundnya. Cara ngeditnya di sini nih ya. Change node style, ini namanya node ya. Kita klik, misalnya backgroundnya warna merah ya. Editnya banyak nih. Ini color, ada text size, ada font. Misalnya tipe fontnya kita pilih, ini seru nih tipe fontnya nih. Oke. Colornya misalnya background berarti ininya putih ya. Apa warna tagnya putih. Misalnya oke. Ya, Taruman Negara. Biasanya kalau topik utama tulisannya lebih besar. Nah, kita besarkan bisa pakai ini. Yang ini ya. Klik, klik. Nah, oke, Taruman Negara besar. Nah, mind mapping biasanya, nah gimana enaknya kalau kita geser? Kalau kita geser pakai ini kan agak susah ya. Mendingan pakai di sini. Ya, pakai apa? Yang background di layar. Kita klik, lalu kita drag. Nah, kliknya ditahan. Nah, kita bisa menggesernya dengan mudah. Nah, mind mapping biasanya pengelompoknya bisa berupa warna. Misalnya kalau kerajaan kita warna biru misalnya ya. Kita coba ya. Warna biru. Nah, ini biar cepat tidak satu-satu bisa diblok. Nah, cara ngebloknya gimana? Tekan shift ya, tombol shift, lalu panah ke kanan. Jadi biar ke Hindu tertua atau ke Bogor dulu, Hindu tertua panah ke atas, panah ke bawah lagi. Nah, ini mau saya tambahin, saya ganti warnanya biru ya. Warnanya biru, lalu tulisannya misalnya putih ya. Oke. Nah, oke ya. Cepat. Jadi misalnya kalau raja, tombol shift, tekan tombol shift lagi,
Lalu kita ganti warnanya untuk pengelompokan dengan menggunakan warna kuning misalnya, ya. Tentu saja kalau kuning warnanya yang gelap. Oke, tulisannya maksudnya ya. Lalu hijau, ya. Kita blok dulu, tekan shift, lalu bisa pakai panah ke atas ke bawah. Kita ganti warna hijau, ya misalnya hijaunya ini, tulisannya hitam. Oke, wow, selesai. Bagaimana geser? Ya, biar teman-teman ingat, kita klik di layar terserah yang kosong, lalu kita geser, kita drag. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita blok semua. Nah, memilih blok juga bisa kita klik prasasti. Ya, klik prasasti. Di sini ada checklist. Jadi kalau kita klik di sini otomatis yang lain sudah terpilih. Ya. Nah, ini ada pilihan, ada bantuan di sini. Ya, di sini, tombol sini. Oke, kita ganti pink, ya, warna hitam. Oke. Nah, kita kembalikan ke tampilan yang full semuanya ya. Klik. Nah, keren ya. Nah, misalnya kita nggak ingin biar tampilannya lebih besar, kita bisa klik ini untuk menghilangkan menunya. Ya, kita klik dulu di sini biar lebih besar tampilannya. Nah, sudah menarik ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menebalkan? Nah, ini. Jadi kalau kita klik ya, klik kiri cabangnya, kita klik kiri, maka kita bisa menebalkan di sini kita bisa menebalkan cabangnya ya, bisa menebalkan cabangnya. Oke, kita coba kita tebalkan cabangnya. Nah, ini kita tebalkan tuh agak 46. Nah, oke. Kita tebalkan cabangnya sebesar ini ya. Iya. Nah, tentu saja kita warnain juga nih line color. Jadi kalau diklik muncul warna, kalau biru ya biru. Kita ikutan biru ya. Kalau ini kuning ya, kita ikutan warna kuning. Ya. Ini hijau, ikutan warna hijau. Ya, ini pink, ikutan warna pink. Ya. Nah, menarik ya. Sudah mulai menarik. Nah, ini juga bisa kita drag nih. Arahkan kursor sampai membentuk tangan. Kliknya ditahan, klik kirinya ditahan, lalu agak diseret. Nah, tentukan posisinya, lalu lepas kliknya. Ya. Nah, oke. Oh, di sini. Oke. Ya. Di sini aja udah kelihatan menarik ya, teman-teman. Nah, kalau mau menambahkan gambar, tentu saja teman-teman harus siapkan gambarnya apa saja, ya. Tarumanegara misalnya gambar gunung misalnya ya. Nah, untuk menambahkan gambar tinggal klik node-nya, ini namanya node ya. Lalu klik di sini. Image node, bukan node. Ya, atau klik kanan node image. Kita klik ya, node image ya. Maka muncul tampilan seperti pada layar ya. Kita tunggu prosesnya. Tergantung koneksi internetnya ya. Ini teman-teman ya. Nah, lalu kita bisa upload ya. Upload itu mencari gambar yang sudah kita siapkan di komputer kita. Ya, kita klik upload. Select a file from your device. Ya, kita klik ya yang ini. Kita klik. Lalu akan muncul tampilan folder. Nanti kita cari file kita ya. Mana yang kita inginkan, gambar yang kita inginkan. Misalnya kalau Tarumanegara ya bisa sebenarnya wajah dari atau gambar kerajaan, karena di sini saya belum punya gambar kerajaan,
Maka saya pakai gambar pemandangan aja ya, gunung ya. Oke, hanya untuk contoh ya. Klik open. Setelah diklik gambarnya, klik open. Maka berapa saat kemudian akan ada proses uploading ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini biasanya lebar width sama height-nya kalau 1000 itu terlalu besar ya. Biasanya untuk map seperti ini puluhan ya. Kita buat misalnya di sini misalnya 60 aja deh ya. 60. Jadi di sini otomatis 40. Kita letakkan gambarnya misalnya ada pilihan nih di atas, belakang, bawah, left, right. Nah, banyak pilihan ya di sini. Misalnya kita letakkan di kiri aja ya. Lalu klik save. Save. Nah, ada gambarnya. Keren ya. Nah, teman-teman juga bisa tambahkan namanya simbol. Nih klik kerajaan. Lalu di sini ada stiker ya, ada stiker untuk menambahkan stiker-stiker unik pada mind map teman-teman ya. Nah, ini sudah hampir jadi nih, teman-teman. Tinggal terakhir, nah ini misalnya kita cari ya, kita cari gambar. Ah, ini contoh gambar tentang kerajaan misalnya atau Somor. Nanti banyak gambar lagi. Nah, ini untuk contoh saja ya. Nah, ini sudah muncul di sini. Kita hilangkan lagi pakai ini ya, yang gambar ini simbol ini. Oke. Nah, ini saya geser ke atas atau pakai tombol ini ya. Nah, ini hasil membuat mind map kilat dengan aplikasi MindMove. Oh ya, terakhir ya, bagaimana cara menyimpannya? Kita munculkan dulu menunya, yang ini ya, gambar ini. Logo ini kita save di sini ya, kita save. Di mana tersimpannya? Otomatis tersimpan di Google Drive teman-teman, karena kita tadi sign in menggunakan Gmail kita ya. Nah, di sini bisa juga kita buat folder ya, move to folder. Jadi taruhan negara kita taruh di folder tertentu. Kita klik, kita buat folder baru juga bisa nih ya. Atau dibuat folder lebih dahulu ini nampaknya ya. Oke, silakan teman-teman eksplorasi lagi ya. Kalau saya sudah membuat folder MindMove tersendiri di sini ya, biar lebih rapi. Nah, ini folder MindMove kita simpan di sana. Silakan teman-teman buat folder terlebih dahulu di Google Drive-nya. Demikian teman-teman, membuat mind mapping, metode dasar melejitkan otak kita ya. Kali ini dipraktekkan untuk membuat ringkasan dari sebuah bacaan untuk meningkatkan pemahaman kita. Inilah MindMove, silakan dipraktekkan. Sukses buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.